Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yaitu salah satunya nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di virtual Zoom yang insya Allah dirahmati olehnya. Salatu salam tak lupa kita sendiri agung besarkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah kelak nanti. Yang terhormat Ibu Dr. Rufianti, SPD, MPD, dan teman-teman kelas 21A yang kami sayangi. Di pagi hari ini, kami dari kelompok 2 Sejarah Perkembangan Fisika akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami buat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Al-Mutaqaf dengan NPM 21130222051 sebagai moderator yang insya Allah akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Tamara Januar Dina Manik dengan NPM 21130222065, Niko Musliawati dengan NPM 21130222005, Anastasia Syakar Indah Cahyani dengan NPM 21130222067, Yiksi Hilmalia dengan NPM 21130222071, dan Anissa Fatul Rahmi dengan NPM 21130222077. Baik, susunan acaranya yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu penyampaian materi, yang ketiga penambahan materi dosen, yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan materi. Sebelumnya kami di sini akan menyampaikan konsep ilmu panas. Yang pertama itu periode perkembangan ilmu panas, yang kedua tokoh penemu termodinamika, yang ketiga hukum-hukum dasar termodinamika, dan yang keempat penutup. Langsung saja ke pemateri pertama, kepada Yiksi Hilmalia, kami persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan membawakan materi tentang pembagian periode perkembangan ilmu panas. Pada dasarnya, termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang panas sebagai energi yang mengalir. Oleh karena itu, sejarah berkembangnya ilmu termodinamika berawal sejak manusia mulai memikirkan tentang panas. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas. Berikut perkembangan sejarah ilmu panas dapat disusun sesuai dengan periodisasi perkembangan sejarah fisika. Yang pertama, itu ada periode prasains, dari zaman dahulu sampai tahun 1550 Masehi. Yang pertama ada Anaximander pada tahun 610 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Dan Empedokles pada tahun 404 sampai 424 sebelum Masehi. Anaximander dan Empedokles membuat pemikiran bahwa air, tanah, dan udara telah ada sejak semula, dan unsur pertama adalah api. Yang kedua, Anaximenes pada tahun 558 sampai dengan 524 sebelum Masehi. Beliau menyatakan bahwa pembentukan bumi merupakan akibat dari proses pemanasan yang disebabkan oleh api. Dalam penjelasannya,
Anaximenes menggunakan dua proses yang bertentangan, yaitu proses penjernihan dan kondensasi. Anaximenes menjelaskan bagaimana udara merupakan bagian siklus perubahan api menjadi batu dan berubah kembali menjadi api. Rangkaian perubahan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu dari api menjadi udara, menjadi angin, menjadi awan, menjadi air, menjadi bumi batu, dan kembali menjadi api. Yang ketiga ada Heraklitus pada tahun 535 sampai dengan 475 sebelum Masehi. Seorang filsuf Yunani yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi di kota Ephesus di Ionia, Asia Kecil, filsuf pertama yang mendefinisikan teori tentang panas, terkenal sebagai filosof flux dan api. Untuk pemikiran, semua benda mengalir. Heraklitus berpendapat bahwa tiga elemen pokok dari alam adalah api, bumi, dan air. Api ditunjukkan sebagai elemen pusat yang mengontrol dan menggerakkan bumi dan air. Alam raya diasumsikan menjadi keadaan berkelanjutan dari flux atau kondisi permanen perubahan sebuah hasil transformasi dari api. Heraklitus menyimpulkan filosofinya, semua benda merupakan perubahan bentuk dari api. Api merupakan pangkal dari semua benda. Yang keempat ada Anaxagoras pada tahun 500 sampai dengan 478 sebelum Masehi. Pemikiran Anaxagoras adalah bahwa matahari sebagai batu panas dan bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tetapi mendapat penerangan dari matahari. Yang kelima ada Hippocrates pada tahun 460 sebelum Masehi. Pada awal tahun 460 sebelum Masehi, Hippocrates, bapak pengobatan, berpostulat bahwa panas merupakan suatu besaran yang berfungsi untuk mengobarkan, menggerakkan api yang berada di dalam bilik kiri jantung. Yang keenam ada Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan tahun 332 sebelum Masehi. Aristoteles berpostulat bahwa sifat-sifat dasar meteor mempunyai sifat panas dingin dan lembab kering. Yang kedua, ada periode eksperimen, yaitu pada tahun 1550 sampai dengan tahun 1800 pada tahun 1550 sampai dengan 1800 Masehi. Yang pertama ada Galileo Galilei, sering dipandang sebagai penemu termometer. Akan tetapi, alat yang telah ditemukannya tidak dapat disebut termometer. Untuk menjadi sebuah termometer, sebuah alat harus bisa mengukur temperatur yang berbeda. Alat Galileo hanya dapat menunjukkan temperatur alat Galileo hanya dapat menunjukkan temperatur yang berbeda. Kemudian, alat Galileo dinamakan dengan termoskop yang diciptakan pada tahun 1597. Termoskop merupakan pendahulu termometer. Termoskop adalah termometer yang tidak mempunyai skala. Termoskop tidak dapat mengukur perbedaan temperatur maupun tidak mencatat hasil untuk referensi yang akan datang. Termoskop banyak digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan di Venesia, termasuk Galileo. Yang kedua ada Santorio. Pada tahun 1561 sampai dengan 1636. Seorang ilmuwan keturunan Italia memberikan skala pada sebuah termoskop udara kira-kira pada bulan Mei tahun 1612 dengan pencantuman skala pada termoskop. Santorio menjadi penemu termometer yang kemudian digunakan sebagai alat ukur temperatur. Termometer Santorio adalah termometer udara yang memiliki akurasi rendah sehingga tekanan udara pada termometer tidak tertangkap dengan tepat. Yang ketiga ada Kircher pada tahun 1643.
menemukan termometer yang mendeteksi temperatur melalui pemuaian raksa-raksa, memiliki titik muai yang rendah, sehingga respon terhadap perubahan suhu di sekitarnya sangat sensitif dan mudah mengalami pemuaian, sehingga tinggi permukaan raksa pada tabung kaca akan mudah mengalami perubahan sejalan dengan naik turunnya suhu. Yang keempat ada Lavoisier, yaitu seorang ilmuwan Prancis. Melalui percobaan penting dari pembakaran oksigen pada tahun 1783 membantah apa yang dikemukakan oleh Johann Becher. Phlogiston teori ia mengajukan sebagai pengganti teori kalorik yang menunjukkan bahwa panas sebagai hal yang tidak bermassa dan merupakan zat alir yang tidak dapat dilihat yang berpindah ketika dalam ketidakseimbangan. Teori ini digunakan pada tahun 1824 oleh seorang insinyur Prancis bernama Sadi Carnot ketika mempublikasikan pantulan-pantulan pada kekuatan gerakan api. Ia men-set pentingnya perpindahan panas, yaitu penciptaan kekuatan yang menggerakkan harus diberikan tidak sama besar dengan pemakaian kalori, tapi ia berpindah dari benda yang hangat ke benda yang dingin, yaitu menuju keseimbangan. Berdasarkan Carnot, prinsip ini digunakan pada beberapa mesin untuk bergerak dengan panas. Kemudian yang kelima ada Newton. Dari tahun 1642 sampai dengan tahun 1727. Dia mengajukan pertanyaan, apakah panas itu? Menurutnya, panas itu ada hubungannya dengan gerak benda-benda kecil yang menyusun benda itu. Maaf, tadi terpotong. Saya ulangi, yang kelima ada Newton dari tahun 1642 sampai dengan tahun 1727. Dia mengajukan pertanyaan, apakah panas itu? Menurutnya, panas itu ada hubungannya dengan gerak benda-benda kecil yang menyusun benda itu. Tinjauan secara mikroskopik, yaitu meninjau partikel-partikel yang menyusun benda tersebut. Didapat bahwa setiap partikel bergerak secara acak dan bertumbukan satu sama lain. Pada saat terjadi tumbukan, sebagian energi mengalami perubahan bentuk dari energi mekanik menjadi energi panas. Kemudian, yang keenam ada Johann Becher. Johann Becher adalah ilmuwan lain selain Newton yang menyatakan pendapatnya mengenai difusi panas. Johann Becher yang menyatakan bahwa panas telah bergabung dengan suatu materi yang tak terdeteksi yang disebut phlogiston, yang menggerakkan suatu substansi ketika dibakar. Kemudian yang terakhir ada Fahrenheit, yaitu pada tahun 1720, memberikan skala pada termometer raksa yang ditemukan Kircher, disebut dengan derajat Fahrenheit, sesuai dengan nama penemunya. Fahrenheit membagi titik beku dan titik didih air kedalaman 180 derajat atau setara dengan 320 Fahrenheit. Dipilih sebagai angka untuk titik beku paling rendah, titik di air adalah 212 derajat Fahrenheit. Jenis khusus termometer air raksa disebut dengan termometer maksimum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kendala dan kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Si Hilmalia atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Tamara. Kepada Tamara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi masih tentang periode eksperimen. Selanjutnya ada Reaumur. Reaumur mengemukakan pendapat pada tahun 1731, yaitu mengusulkan skala temperatur di mana 00 sebagai titik beku air dan 800 sebagai titik didih air.
Skala Reaumur digunakan secara luas di Eropa, terutama di Prancis dan Jerman. Tapi kemudian digantikan oleh Celsius. Lalu yang kedua, Celsius. Pada tahun 1742 mempublikasikan tentang The Origin of the Celsius Temperature Scale. Celsius memakai dua titik penting pada skalanya, yaitu suhu saat es mencair dan suhu penguapan air. Eksperimen untuk mendapatkan kalibrasi yang lebih baik pada termometer Celsius dilakukan selama 2 minggu. Setelah itu menentukan titik didih pada 0 derajat dan titik beku pada 100 derajat Celsius. 1 tahun kemudian, Frenchman Jean-Pierre Christin pada tahun 1683 sampai 1755 mengusulkan versi kebalikan skala Celsius dengan titik beku pada 0 derajat Celsius dan titik didih pada 100 derajat Celsius. Dia menamakannya centigrade. Pada akhirnya, oleh internasional disetujui apa yang diusulkan Christin pada tahun 1948 yang mengadaptasi menjadi yang kita ketahui sebagai skala Celsius yang kita kenal sampai sekarang. Lalu selanjutnya ada Lord Kelvin pada tahun 1848 mengusulkan skala temperatur mutlak dengan 0 sebagai temperatur paling rendah saat tepat gerakan molekul berhenti. Satuan Kelvin, yaitu yang dan 1 Kelvin adalah pecahan 1/273,16 dari suhu termodinamik. Derajat Kelvin adalah ukuran satuan standar internasional atau SI. Perlu diketahui semua perpindahan panas berhenti pada 0 Kelvin. Namun, suhu ini masih mustahil dicapai karena secara fisika masih tidak mungkin menghentikan partikel. Lalu selanjutnya ada Daniel Bernoulli. Selain teori tentang panas termometer, juga muncul sebuah teori yang bernama teori kinetik gas, yang merupakan gagasan dari seorang fisikawan dan matematikawan Swiss bernama Daniel Bernoulli, yang disampaikan pada 1938 dalam kajian hidrodinamika. Bernoulli mengajukan bahwa gas terdiri atas sejumlah besar molekul yang bergerak dalam berbagai arah yang mempengaruhi permukaan yang menyebabkan tekanan gas yang kita rasakan. Energi internal ini merupakan jumlah energi kinetik yang bergabung dengan setiap molekul, dan perpindahan panas terjadi dari molekul yang berenergi tinggi dan berenergi internal yang besar, molekul yang berenergi rendah dan berenergi internal yang kecil. Lalu selanjutnya ada James Black pada tahun 1728 sampai 1799. James Black yaitu profesor kimia di Glasgow. Ia mengukur panas peleburan dan panas penguapan air yang mengantarkan pada teori kalorimeter modern yang menyatakan bahwa kalor yang diserap oleh benda yang dingin sama dengan kalor yang dilepaskan oleh benda yang panas. Asas Black menyatakan bahwa panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima, yang sebenarnya sudah tercakup dalam hukum kekekalan energi. Lalu selanjutnya ada Joseph Black pada 1761. Dia adalah kimiawan asal Skotlandia yang menemukan bahwa es menyerap panas tanpa mengalami perubahan suhu ketika melebur. Ia menyimpulkan bahwa panas harus bergabung dengan partikel es dan menjadi laten atau tersembunyi. Pada tahun 1759 dan 1763, ia mengembangkan teori kalor laten pada sisa-sisa kemasyhuran utamanya. Ini kemampuan dapat menggunakan transfer panas menghasilkan kerja yang memenuhi penemuan dan pengembangan mesin uap oleh Thomas Newcomen dan James Watt. Lalu selanjutnya ada Count Rumford pada tahun 1753 sampai 1814. Pada tahun 1797, pabrik meriam Benjamin Thompson atau Count Rumford berdemonstrasi melalui penggunaan gesekan yang memungkinkan untuk menggantikan kerja menjadi panas. Ia mendesain bentuk spesial dengan mengisolasi perlawanan kehilangan panas, yaitu dengan mengubah ketajaman lubang alat sedikit tumpul dan mencelupkan bagian depan senjata dalam tangki yang penuh dengan air. Melalui pengaturan ini, ia menjadikan air dingin mendidih dalam 2,5 jam tanpa menggunakan api. Ia melakukan sebuah eksperimen yaitu mendidihkan air dengan pergeseran atau friksi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Tamara atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Anissa Fatrahmi. Kepada Anissa Fatrahmi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu periode fisika klasik. Ada beberapa tokoh pada periode fisika klasik, yaitu Count Rumford pada tahun 1753 sampai 1814. Berdasarkan hasil eksperimennya, ia menyimpulkan bahwa panas itu tidak mungkin berupa materi, melainkan berupa sejenis gerakan. Panas bukan zat yang dikonversasikan, tetapi lebih merupakan bentuk tertentu dari gerakan suatu benda ke benda lain. Sebenarnya, Rumford menjelaskan bahwa panas yang diproduksi mendekati sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh suatu benda. Yang kedua, Count Rumford pada tahun 1753 sampai 1814. Pada bulan Januari 1798, ia mempublikasikan papernya yang berjudul An Inquiry Concerning the Scope of that which is excited by friction. Paper ini adalah hasil observasinya. Lalu ada Humphrey Davy. Dia melakukan eksperimen yang sama, yaitu menghasilkan panas dengan friksi. Perbedaannya dengan Count Rumford, ia melakukan percobaan dengan menggosokkan 2 potong es di ruang hampa pada suhu di bawah titik beku. Penggosokan tersebut dilakukan di ruang yang tersekat dari pertukaran panas dengan lingkungannya. Berarti tidak memungkinkan adanya panas yang keluar atau masuk ke ruangan, ternyata es meleleh. Selanjutnya, Sadi Nicholas Leonard Carnot pada tahun 1796 sampai 1832. Seorang insinyur tentara Prancis yang terkenal dengan Carnot cycle-nya pada tahun 1824, dia menyumbangkan ilmu panas modern dalam termodinamika berdasarkan akibat-akibat dari teori kalorik. Teori kalorik telah membawa Carnot pada kesimpulan yang tidak benar, yaitu bahwa tidak ada panas yang hilang atau yang diubah menjadi energi mekanis. Selama kerja pada mesin uap berlangsung tahun 1830, Carnot menyadari bahwa perbandingan mesin uapnya dengan roda-roda air itu tidak eksak dan bahwa sejumlah panas diubah menjadi energi mekanis dan hilang selama mesin uap beroperasi atau bekerja. Akhirnya dia membuang teori kalorik dan mempunyai pandangan bahwa panas tidak lain daripada gerak partikel-partikel benda. Benda panas dan energi mekanis adalah ekivalen. Carnot meninggal pada saat epidemi kolera tahun 1832. Selanjutnya, Julius Robert von Mayer pada tahun 1814 sampai 1878. Tahun 1842, R.J. Mayer mempublikasikan papernya yang sebagian berdasarkan filosofi mengenai ekivalensi atau kesetaraan panas dan energi. Dari data spesifik panas gas, dia telah menurunkan dan menyimpulkan bahwa harga mekanik itu ternyata berekivalensi dengan panas. Keadaan yang seperti ini lebih dikenal dengan sebutan konservasi energi dan nantinya akan digunakan dalam teori kinetik gas. Lalu James Prescott Joule pada tahun 1818 sampai 1899. Joule melakukan percobaan untuk mengubah energi yang dimiliki oleh benda yang jatuh menjadi panas dengan sudut roda yang berputar dalam air. Ia mengumumkan hukum kekelangkaan energi, yaitu bahwa munculnya atau hilangnya sejumlah energi termis tertentu selalu diikuti oleh hilangnya atau munculnya sejumlah energi mekanik yang ekivalen. Pekerjaan Joule dan Mayer menunjukkan bahwa panas dan kerja dapat bertukar, dan mengarahkan pada pernyataan konservasi energi oleh pada tahun 1847. Selanjutnya Hermann von Helmholtz. Helmholtz di Berlin mengumumkan prinsip konservasi energi. Yang semuanya ini menyebabkan akhirnya teori kalorik tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan bekerja sama dengan Mayer, Joule, dan Helmholtz pada tahun 1821,
sampai 1894 membacakan papernya di muka Physical Squad di Berlin. Ia mengatakan bahwa gerak abadi dari mesin tidaklah mungkin. Pada tahun 1850, Rudolf Cassius menunjukkan bahwa teori kalori dihapuskan oleh teori kinetik yang memenuhi bahwa konservasi energi lebih digunakan daripada perpindahan substansi dan menyatakan hukum pertama termodinamika. Yang terakhir yaitu William Thomson pada tahun 1851. Tahun 1851, William Thomson merancang pengamatan modern yang penting berdasarkan eksperimen seperti oleh James Joule dalam teori dinamika panas, bahwa panas bukan merupakan suatu substansi tetapi bentuk dinamis dari pengaruh mekanik. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Nikomang. Kepada Nikomang dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai periode fisika modern 1890 sampai sekarang. Wilhelm Wien pada tahun 1911, Wilhelm Wien memperoleh penghargaan dari penemuannya mengenai hukum penentuan radiasi panas. Menurut Wien, benda hitam yang ideal adalah suatu wadah atau kontainer yang tidak dapat ditembus cahaya dan memiliki suatu lubang bagi masuknya berkas cahaya. Dengan suatu formulasi matematika, ia menemukan bahwa ketika benda hitam dipanaskan pada suatu suhu tertentu di antara frekuensi cahaya yang dilepaskan oleh benda hitam pada satu frekuensi yang menunjukkan atau dominan. Sebenarnya formulasi ini hanya berlaku untuk frekuensi tinggi. Kemudian ada Max Planck pada Desember 1900. Max Planck, ahli fisika Jerman, mengumumkan hipotesisnya bahwa radiasi energi tidaklah mengalir dalam arus yang kontinu, tetapi terdiri dari potongan-potongan yang disebut oleh kuartan. Kemudian ada Ludwig Boltzmann pada tahun 1844 sampai dengan 1906. Ludwig Boltzmann lahir di Wina. Boltzmann mengembangkan teori kinetik gas sehingga berhasil menegakkan dasar yang kuat untuk mekanika statistik. Salah satu hasil yang diraihnya ialah penafsiran hukum dua termodinamika yang dinyatakan dalam keteraturan dan kerambangan hukumnya. Sama dengan Karl Rove yang mengaitkan entropi S dari suatu sistem dengan kemungkinan W diukirkan pada buku pada batu kuburannya.
Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nikomah atas pemaparan materinya. Selanjutnya yang terakhir akan dipaparkan oleh Sekar pada Sekar. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Bisa di next slide. Oke. Saya akan memaparkan materi tentang tokoh yang mengembangkan ilmu termodinamika. Tokoh ilmuwan penuh termodinamika ini yang pertama adalah Benjamin Thomson. Benjamin Thomson atau Ken Rumford adalah penemu, ilmuwan, negarawan, dan tentara terkenal kelahiran Amerika. Bakat Thomson dalam bekerja keras dengan alat mekanis dan kemampuan bahasanya yang sangat baik membuat John Fowle, salah satu guru lulusan Harvard, membantunya untuk belajar dengan Profesor John Winthrop di Harvard. Lalu pada saat revolusi Amerika meledak, Thomson diajak bergabung dengan Amerika untuk melawan Inggris karena dia memiliki hubungan penting dengan pemerintah Inggris, namun dia menolak. Pada tahun 1971, Benjamin Thomson dianugerahi gelar Count of the Holy Roman Empire. Di samping mengurusi masalah politik dan militer, Thomson juga aktif meneliti berbagai hal, terutama bidang fisika. Sekitar tahun 1975, Benjamin Thomson meneliti tentang gaya pada bubuk mesiu dan membangun sistem sinyal kelautan yang baru bagi tentara Inggris. Kontribusinya yang terbesar pada dunia fisika adalah pemikirannya tentang teori kalor. Pada akhir abad ke-18, teori kalori yang dipercaya adalah bahwa kalor merupakan fluida yang dapat mengalir ke dalam tubuh ketika dipanaskan dan mengalir keluar ketika didinginkan. Saat meneliti ini, Benjamin Thomson menemukan adanya penyimpangan atau anomali yang tidak dapat dijelaskan dengan teori kalori. Teori tersebut berhasil memberikan penjelasan mengapa panas yang dihasilkan dari gesekan peluru meriam tidak akan pernah habis. Peristiwa itu tak dapat dijelaskan dengan teori kalori terdahulu. Penemuan-penemuan Thomson lainnya adalah kompor, oven, ketel ganda, dan pakaian penahan panas, serta mengembangkan cerobong asap dan tungku perapian yang ada. Lalu yang penemu kedua, tokoh kedua, yaitu Jacobus Henricus van 't Hoff, adalah kimiawan fisika dan organik Belanda dan pemenang penghargaan Nobel dalam kimia pada 1901. Penelitiannya pada kinetika kimia, kesetimbangan kimia, tekanan osmotik, dan kristalografi diakui sebagai hasil karya utamanya. Sumbangan terbesarnya ialah mengenai pengembangan hukum termodinamika umum pada hubungan antara perubahan tekanan dan pemindahan kesetimbangan sebagai akibat variasi suhu. Pada volume tetap, kesetimbangan dalam sebuah sistem akan cenderung berubah dalam arah untuk melawan perubahan suhu yang ditentukan pada sistem ini. Penurunan suhu menyebabkan lepasnya panas dan menaikkan suhu menyebabkan penyerapan panas. Asas kesetimbangan bergerak ini digeneralisasi pada tahun 1885 oleh Henry Louis Letellier yang memperluas dengan perubahan volume untuk perubahan tekanan yang dipaksakan. Lalu di tahun 1885 ini, kesetimbangan kimia dalam sistem gas atau larutan yang ditambah air menunjukkan bahwa tekanan osmotik dalam larutan yang dicairkan secukupnya sebanding terhadap konsentrasi dan temperatur penuh agar tekanan ini bisa diwakili dengan rumus yang hanya menyimpang dari rumus tersebut untuk tekanan gas yang dilambangkan dengan I. Ia menentukan nilai I dengan sejumlah cara, sebagai contoh dengan menggunakan tekanan uap dan hukum Raoult pada penurunan titik beku. Lalu selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Rudolf Julius Emanuel Cassius, adalah ahli fisika matematik Jerman, penemu hukum termodinamika II, penemu entropi, penemu teori elektrolisis, doktor, guru besar, dan pengarang. Cassius adalah ahli fisika teori atau fisika murni. Ia tidak mengadakan eksperimen, ia menerapkan matematika untuk membuat teori yang dapat menjelaskan hasil pengamatan dan eksperimen orang lain. Hukum termodinamika 2 berbunyi panas tidak dapat dengan sendirinya berpindah dari badan yang lebih dingin ke badan yang lebih panas. Di alam semesta terjadi secara terus-menerus perpindahan panas atau energi dari badan angkasa yang panas ke badan angkasa yang dingin. Maka berabad-abad kemudian semua panas atau energi akan terbagi merata ke seluruh bagian alam semesta. Keadaan setimbang ini disebut entropi. Ini berarti dunia kiamat karena semua gerak dan kehidupan berhenti. Next slide.
Terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu yang pertama, hukum awal, Zeroth Law termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu hukum pertama termodinamika. Hukum ini terkait dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Lalu hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Lalu hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Sekar atas pemaparan materinya. Next. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapat yaitu termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan adalah fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statik di mana banyak hubungan termodinamika berasal. Perkembangan ilmu panas terdapat 4 periode yaitu periode prasains dulu sampai 1550 Masehi, periode eksperimen 1550 sampai 1800 Masehi, periode fisika klasik 1800 sampai 1890 dan periode fisika modern 1890 sampai sekarang. Tokoh ilmuwan penemu termodinamika yaitu Benjamin Thomson, Joseph Henricus van der Hoef, dan Rudolf Julius Emanuel Clausius. Sekian materi yang bisa kami paparkan. Acara selanjutnya yaitu penambahan materi kepada Bu Fianti dipersilahkan. Sepertinya Bu Fianti tidak ada di ruang Zoom meeting ini, maka acara selanjutnya itu penutup. Mari kita tutup presentasi kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.